Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meta Fiariskiana Putri, NIM 190201340007 dari konsentrasi tari. Di sini saya dari kelas Media Pembelajaran Seni Budaya 2019C. Saya akan membawakan materi tentang level dan pola lantai dalam gerak tari. Ini merupakan materi dari kelas 7 SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat semua ya. Tetap di rumah aja. Jangan keluar jika tidak ada urusan atau kepentingan yang mendesak. Ya anak-anakku, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sering cuci tangan dan kenakan masker jika kalian ingin keluar rumah untuk kepentingan yang sangat mendesak atau kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Baik. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu berpesan kepada kalian, tolong kalian siapkan buku tulis atau buku catatan kalian untuk mencatat materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Karena apa? Ibu yakin jika kalian hanya melihat video ini atau mendengarkan video ini, pasti ingatan kalian itu nanti setelah pelajaran ini pasti akan hilang atau kalian tidak ingat lagi, ya kan? Maka dari itu, Ibu menyuruh kalian untuk menyiapkan buku catatan untuk mencatat materi ini. Karena dengan menulis, kalian lebih mudah untuk mengingat tentang materi ini dan bisa kalian pelajari lagi. Oke, hari ini Ibu akan membahas materi tentang level dan pola lantai. Apa sih Bu level dan pola lantai ini? Pasti kalian masih asing ya dengan kata-kata level dan pola lantai. Untuk yang di rumah ini, apakah kalian punya hobi menari? Pasti di antara kalian ada yang punya hobi menari ya. Oke, dengan kalian punya hobi menari ini, kalian pasti tidak asing dengan kata-kata pola lantai, ya kan? Kalau level, sepertinya kalian masih asing. Oke. Hari ini Ibu akan menjelaskan satu persatu, yaitu level bagaimana sih Bu, bagaimana penerapannya, bagaimana itu level dalam gerak tari itu bagaimana, dan pola lantai. Oke, Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama ada level. Apa sih Bu itu level? Apa seperti mie yang pedas itu level berapa? Bukan, ini kan level dalam gerak tari. Level adalah tinggi rendahnya penari ketika mereka melakukan sebuah tarian dalam pementasan. Bisa dipahami? Silakan kalian tulis dan Ibu akan mulai perkataan Ibu. Level adalah tinggi rendahnya penari ketika melakukan sebuah gerakan atau sebuah tarian untuk pementasan. Nah, bahasa mudahnya Ibu memberikan bahasa mudah ya ini. Level itu sebagai tingkatan. Mengapa demikian? Karena level dalam gerak tari itu dibagi menjadi 3, yaitu level tinggi, level sedang, dan level rendah. Ada satu persatu ya. Yang pertama tadi ada level tinggi. Level tinggi itu bagaimana sih Bu? Ya, level tinggi itu ketika seorang penari berdiri lurus di atas panggung seperti ini dengan gerakan yang sangat mudah, seperti contohnya tari tortor, seperti ini. Ya, penari tortor tidak melakukan gerakan apapun, hanya melakukan seperti ini dengan posisi tubuh yang lurus di atas panggung. Gerak seperti inilah yang disebut sebagai gerak level gerak yang tinggi. Untuk contohnya, Ibu mempunyai video untuk kalian. Video ini merupakan contoh video dari tari balet. Siapa sih yang gak kenal dengan tari balet? Siapa sih yang gak tahu tentang tari balet itu bagaimana? Tentunya umur yang masih kecil, masih remaja, dewasa, tua pasti sudah mengenal tari balet itu bagaimana. Coba kita lihat ya, untuk kalian yang belum tahu tari balet itu bagaimana, coba deh kita lihat dulu. Ini merupakan tari balet. Bisa kalian lihat ya, penggunaan level tinggi dalam
tari balet ini. Ya, penari balet menggunakan level tinggi untuk membawakan tariannya. Untuk yang belum tahu tari balet, bisa dilihat ini merupakan contoh dari tari balet. Ada yang bisa tari balet atau tidak ini kira-kira? Jelas sekali ya penggunaan level tinggi dalam tari balet ini. Ya, merupakan level tinggi yang digunakan seorang penari ketika melakukan sebuah tarian dalam pementasan. Ya, itu ya anak-anakku, contoh dari penerapan level tinggi dalam gerak tari. Tadi kan contoh tarinya ya. Kalau dalam kesenian, contohnya ibu bisa memberi contoh tentang lompat batu tinggi yang ada di Nias. Kalian sudah tahu belum? Kalau belum, coba nanti kalian cari di YouTube bagaimana sih lompat batu tinggi yang ada di Nias. Jadi itu ada batu tinggi yang sangat tinggi itu batunya, dilompati oleh seseorang. Ya, itu juga bisa menerapkan level tinggi. Coba nanti kalian searching di YouTube ya. Dan selanjutnya ada level sedang. Level sedang tentunya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, tapi di tengah-tengah. Oke, level sedang. Bagaimana sih level sedang itu? Sebenarnya semua tarian, semua tari tradisi yang ada di Indonesia itu hampir semua menggunakan level sedang ini. Atau bahasa lainnya sih, ibu lebih mempermudah bahasanya sebagai, kalau dalam istilah tari itu ada kata mendak. Ketika kaki kalian ditekuk seperti itu akan mendak. Bagaimana sih penerapan dalam tari itu Bu? Kalau mendak itu bagaimana? Level sedang itu bagaimana? Ini Bu punya contoh. Biasanya tari atau level sedang ini digunakan dalam tari Bali. Ya, dia cenderung menggunakan level sedang dalam tariannya. Coba kita lihat ya, ini punya video, contoh video tari tenun. Tari tenun ini berasal dari Bali. Ini acara pesta kesenian Bali ya anak-anakku, yang biasanya diadakan rutin setiap tahunnya di Art Center Denpasar, Bali. Jadi pesta kesenian Bali ini di sana itu menampilkan semua tari-tarian khas Bali, bisa mengundang penari dari luar kota juga. Nah, kita lihat lah level sedang yang digunakan dalam gerak tari. Ini ambil contoh dalam tari tenun dari Bali.
Coba kalian perhatikan. Nah, penari sedang melakukan level sedang untuk menarikan tariannya. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya perbedaannya level tinggi dan level sedang yang digunakan dalam gerak tari. Nah, itu level sedang. Tari Bali ini sangat terkenal dengan ciri khas memainkan matanya. Kalian lihat bagaimana penari Bali itu memainkan gerak-gerik matanya sangat indah. Bisa kalian lihat sendiri. Itu permainan bola matanya sangat indah. Terlihat jelas ya penggunaan level sedang dalam gerak tari, contohnya di tari Bali ini. Itu merupakan contoh penerapan level sedang dalam gerak tari. Tadi kan sudah dari Bali ya, kita coba beralih ke Jawa Timur. Bagaimana sih Bu penerapan level sedang dalam gerak tari yang ada di Jawa Timur itu? Contohnya apa ya? Kalau di Jawa Timur itu ada tari apa ya? Coba. Tari remo. Tari remo merupakan tari tradisional khas Jawa Timur. Pasti kan sebelum mendengarnya semua ya. Ibu akan memperlihatkan kalian contoh video tari remo. Bisa kalian lihat penerapan level sedang dalam tari remo. Ibu agak percepat ya. Level sedang yang diterapkan oleh penari. Bisa kalian lihat ya, level sedang dalam tari remo itu bagaimana sih Bu? Ini terkenal dengan tanjak mereka. Nah, itu merupakan ciri khas dari tari remo yang menggambarkan level sedang dalam gerak tari. Tari remo sendiri ini adalah karakter tari yang sangat gagah, menggambarkan seorang prajurit. Sebenarnya tari remo ini bisa dibawakan oleh laki-laki maupun perempuan.
berbeda sekali ya dengan tari tenun tadi. Jika tari tenun kan dibawakan oleh seorang perempuan yang beria sangat cantik, sedangkan tari remo ini maupun dibawakan oleh perempuan itu harus berdandan layaknya seorang laki-laki karena menggambarkan karakter yang sangat gagah. Sekian ya anak-anakku untuk tari remonya. Bisa kalian lihat kan perbedaan dari level tinggi dan level sedang dalam sebuah tarian. Dan dari ketiga tarian itu kan sudah memiliki ciri khas yang sangat berbeda. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang level rendah. Level rendah ini merupakan level terakhir atau level ketiga dalam gerak tari. Level rendah itu yang bagaimana sih Bu? Oke, Ibu akan menjelaskan. Ibu mengambil dalam kehidupan sehari-hari dulu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kalian, di sini siapa yang punya adik? Pasti di antara kalian semua ada yang punya adik ya. Adik kalian contohnya begini. Ketika adik kalian meminta sebuah permen kepada ibu kalian, lalu ibu kalian mengatakan tidak karena ibu tidak punya uang, atau memang sengaja ibu kalian tidak memberikan uang kepada adik kalian supaya adik kalian itu tidak bisa membeli permen. Ya, adik kalian itu pasti akan menangis ya kan? Pasti akan menangis, dan jika mereka sangat sedih atau mereka sangat jengkel ya istilahnya, ya pasti akan bergulung-gulung di lantai. Nah, bergulung-gulung di lantai itu juga bisa disebut sebagai level rendah. Mengapa demikian? Seluruh tubuhnya sudah menyentuh lantai. Oke, dalam tarian, bagaimana sih Bu dalam tarian level rendah itu? Jika kalian tahu, tari saman yang berasal dari Aceh itu kan gerakannya itu identik dengan duduk ya, kedua kakinya menyentuh ke lantai. Ada yang belum tahu tari saman itu bagaimana? Ibu mempunyai contoh videonya. Mari kalian simak dan perhatikan. Negeri 1 Bekasi. Iya anak-anakku, ini merupakan contoh video tari saman. Bisa kalian lihat ya, ini merupakan contoh penerapan level rendah dalam gerak tari. Ketika kaki para penari itu sudah menyentuh lantai semua, bisa disebut sebagai level rendah. Tari saman ini merupakan tari tradisional khas Aceh. Tari ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu kecepatan bermain tangan yang dilakukan oleh penarinya. Lihat bagaimana para penari itu bisa mengemas tarian secepat ini dengan sangat apik. Dan tidak ada yang salah atau miskom. Pakaian yang digunakan dalam tari saman ini juga terlihat sangat sederhana. Dalam tari saman ini juga terdengar, coba kalian dengarkan, terdengar lantunan vokal-vokal Islami.
para penari juga ikut menyanyi. Baik anak-anakku, itu merupakan contoh video tari sama. Sudah terlihat jelas berbeda kan penggunaan level tinggi, level sedang, dan level rendah dalam sebuah gerak tari. Sebenarnya ibu tadi kan memberikan contoh satu-satu ya. Level tinggi itu contohnya ada tari balet, level sedang itu contohnya ada tari remo, ada tari tenun, level rendah contohnya ada tari saman ini tadi. Sebenarnya penggunaan level tinggi, level sedang, dan level rendah ketiga level dalam gerak tari ini bisa digunakan untuk satu tarian saja. Contohnya, satu tarian ini harus menggunakan beberapa level ini atau ketiga level ini. Jika tidak ada ketiga level ini, tarian tersebut pasti akan sangat monoton. Berbeda halnya jika tarian tortor. Bagaimana caranya penari itu mengemas tarian tortor itu agar tidak terlihat monoton? Sebenarnya kunci dari suatu tarian agar tidak terlihat monoton itu tergantung bagaimana inovasi dari seorang penari itu menciptakan levelnya itu dibentuk seperti apa, para penari A harus bagaimana, para penari B harus bagaimana. Contoh lagi, penggunaan level ketiga level ini dalam tarian yang digunakan bisa digunakan dalam bersama-sama, itu bisa digunakan dalam tarian berkelompok dan juga bisa digunakan dalam tarian berpasangan. Untuk tarian berpasangan, ibu mengambil contoh tari karonse. Ini merupakan contoh tari klasik. Berbeda dengan yang 4 video yang sudah ibu tayangkan tadi ya. Sebenarnya begini, satu tari balet itu kan merupakan tari modern. 3, tari tenun, tari remo, dan tari saman. Ini merupakan tari tradisional khas Indonesia dan berbeda semua. Tari tenun dari Bali, tari remo dari Jawa Timur, dan tari saman dari Aceh. Ketiga tarian ini mesti mempunyai keunikan dan kekhasan masing-masing. Coba kita lihat yang tari karonse ya. Ini merupakan tari klasik ya anak-anakku. Supaya kalian juga mengenal tari klasik itu bagaimana sih Bu? Tidak hanya tari klasik saja. Agak ibu cepatkan ya. Kalian mengetahui bagaimana kombinasi penggunaan ketiga level ini jika ditarikan dalam sebuah pementasan tari. Nah, ini penari wanita melakukan atau laksanakan level rendah. Dan ini penari laki-laki menggunakan level tinggi dalam tarian. Sebuah kombinasi dari level dalam gerak tari. Sudah menggunakan level tinggi semua ya. Bagaimana mereka memadukan ketiga level itu untuk membentuk suatu tarian yang indah dipandang.
Beda ya penggunaannya. Ingat kata ibu tadi, bervariasinya penggunaan level dalam gerak tari tidak hanya dilakukan dalam tari berpasangan, tapi kalian juga bisa melakukan dalam tari berkelompok. Tari Kangse ini memang biasanya ditampilkan pada saat acara pernikahan. Baik anak-anakku, caranya itu ya. Ya, itu tadi contoh penggunaan ketiga level jika ditarikan dalam sebuah atau satu tarian. Bagaimana cara penari itu membawakan ketiga level itu untuk membawakan sebuah tarian. Ya, berbicara tentang level sudah selesai ya materinya. Sebenarnya ibu tadi kan menampilkan beberapa video tari tradisional yang ada di Indonesia. Hal ini ibu lakukan agar kalian sebagai generasi muda tidak malu untuk menarikan sebuah tarian, apalagi tarian tradisional. Ibu yakin generasi muda sekarang lebih suka ke modern dance atau tari yang modern seperti break dance dan lain-lain. Sedangkan tari tradisional yang ada di Indonesia itu mereka lupakan, bahkan mereka malu untuk menarikan tarian tersebut. Ibu sungguh sangat miris melihat ini. Ibu harap pada kalian semua jangan malu untuk membawakan sebuah tarian tradisional. Kalian generasi muda, kalian generasi penerus bangsa. Jika bukan kalian yang melestarikan budaya Indonesia, terutama tari tradisional ini, siapa lagi? Para seniman yang sudah tua, sudah berlanjut usia, mereka mungkin sudah tidak sanggup lagi untuk tetap melestarikan budaya ini. Mereka sebenarnya tetap berusaha, tapi umur mereka tidak mencukupi. Ya, ibu berpesan sekali lagi, sebagai generasi muda, kalian jangan malu untuk melestarikan kesenian. Tetap junjung tinggi kesenian yang ada di Indonesia. Ya anak-anakku, baik. Setelah materi level ini selesai, kita materi yang selanjutnya ada materi pola lantai. Pola lantai. Kata ini pasti sudah sering terdengar di telinga kalian. Lagi di sini ada yang punya hobi menari tidak? Pasti kalau ada yang punya hobi menari, kalian sudah tidak asing dengan kata-kata pola lantai. Walaupun tidak punya hobi menari, ketika kalian menyaksikan sebuah pertunjukan atau kesenian, terutama tari, pasti ya sebuah tari ini dipentaskan oleh penari itu membawakan sebuah pola lantai. Tidak mungkin tidak membawakan sebuah pola lantai, walaupun itu hanya garis begini atau seperti ini. Pasti itu akan membawakan sebuah pola lantai. Baik, pola lantai. Pola lantai itu apa sih Bu? Pola lantai adalah pergerakan atau perpindahan yang dilakukan penari A ke penari B atau penari satu berpindah ke penari kedua yang membentuk sebuah pola atau dena. Pola atau dena inilah yang disebut sebagai pola lantai. Ya, bisa dipahami? Silakan kalian tulis, ibu akan mengulangi. Pola lantai adalah pergerakan yang dilakukan penari A ke penari B membentuk suatu pola atau dena, dan pola atau dena inilah yang disebut sebagai pola lantai. Ibu mempunyai beberapa contoh pola lantai yang kalian terapkan. Saya tadi ya anak-anakku. Ya. Ini merupakan beberapa contoh dari pola lantai. Ya, bisa kalian lihat ya. Yang pertama ada diagonal. Diagonal ini polanya seperti ini. Arah pola diagonal itu tidak hanya seperti ini saja, tapi juga bisa dibalik ke sana. Terserah kalian mau membuat seperti apa. Yang kedua ada pola lantai horizontal.
Horizontal itu lurus ke samping seperti ini. Selanjutnya ada pola vertikal. Pola lantai vertikal itu lurus seperti ini ya anakku. Selanjutnya ada pola lantai segitiga. Dalam sebuah tarian, penari biasa menyebut pola segitiga ini biasanya sebagai pola A. Ya, menyerupai seperti pola A ya. Jika pola segitiga A yang dibalik akan membentuk sebuah pola segitiga V. Selanjutnya ada pola lantai zigzag. Seperti ini ya. Dapat gambar. Oh ya, Ibu mau menjelaskan yang horizontal. Pola lantai horizontal ini sering dipakai dalam tari bedoyo. Ya, tari bedoyo khas Jawa Tengah seperti ini. Selanjutnya terakhir ada pola lantai segi 5. Ya, ini beberapa contoh pola lantai yang bisa Ibu berikan pada kalian. Sebenarnya pola lantai ini masih ada lagi. Ada pola lantai lingkaran. Pola lantai lingkaran itu contohnya bagaimana, Bu? Ya, dalam tari kecak. Pasti semua sudah pernah mendengar ya tari kecak, tari khas Bali. Pasti kalian jika yang sudah pernah ke Bali atau sudah pernah melihat di YouTube, pasti ada tari kecak. Tari kecak itu menggunakan pola lantai lingkaran. Para penari kecak menggunakan penari lantai lingkaran dan ada satu penari di tengah yang dikelilingi para penari kecak. Sebenarnya banyak pola lantainya. Seperti ada 2, 1, 2 atau pola lantai yang lain. Tergantung bagaimana sih imajinasi para penari itu dalam menciptakan sebuah pola lantai atau mengemas sebuah pola lantai untuk membentuk atau menghidupkan tarian itu. Jika tarian itu dibawakan hanya pola lurus atau pola horizontal, vertikal, itu saja pasti penonton akan berpikir seperti ini. Ini monoton sekali ya kan? Karena itu, penari harus mempunyai inovasi untuk membentuk bagaimana pola lantai yang akan dibentuk ketika mereka melakukan sebuah pementasan. Ya, Ibu mempunyai contoh bagaimana penerapan pola lantai atau pembuatan pola lantai yang sangat variatif. Contohnya di tari gelang roong. Saya akan lihat. Nah, tidak hanya penerapan pola lantai, tapi tari gelang roong ini juga penerapan ketiga level dalam mengemas tarian. Jadi, dalam suatu tarian itu harus mengemas levelnya itu bagaimana agar ketiga level itu bisa masuk, dan pola lantai yang dibentuk itu harus sekreatif mungkin agar menarik perhatian penonton. Nah, kita lihat ada pola lantai 3 dan 1. Nah, perpindahan inilah yang disebut pola lantai anak-anakku. Lihat bagaimana para penari mengemas pola lantai secara epik. Pola lantai diagonal, ada level rendah, ada level tinggi. Gelang roong ini merupakan tari kreasi dari Jawa Timur. Tari ini berasal dari Madura. Lihat bagaimana perpindahan para penari untuk menuju sebuah pola lantai. Ya, penerapan level lagi. Ada level sedang, ada level rendah, level sedang, dan level tinggi. Level sedang, level tinggi. Para penari itu bisa mengemas sebuah tarian ini secara apik. Pindahan itu yang disebut pola lantai anak-anakku. Ada yang membentuk pola lantai 4, lingkaran kecil.
bervariasi ya. Penerapan level yang digunakan juga sangat bervariasi. Baik anak-anakku, itu memang dua contoh dari tari gelang doong. Di antara kalian ada yang belum ya, atau mungkin belum mengenal atau belum mengetahui tari gelang doong ini. Yaitu tadi merupakan contoh penerapan level dan pola lantai. Kembali lagi, fungsi dari level dan pola lantai itu sebenarnya apa sih Bu? Jadi, jika sebuah tarian itu tidak memikirkan level dan pola lantai yang dibentuk, tarian itu akan terlihat secara monoton seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal-awal di tengah-tengah tadi. Jadi sebisa mungkin ketika kalian menjadi seorang penari atau seniman, bagaimana cara kalian menampilkan pola lantai yang akan kalian tampilkan dalam sebuah tarian yang kalian buat dan bagaimana levelnya. Ingat, pola lantai ini hanya beberapa contoh yang bisa Ibu berikan. Kalian bisa membuat pola lantai sendiri atau mencari pola lantai di internet sendiri. Oke anak-anakku, sekiranya itu materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Jika materi yang Ibu sampaikan pada kalian hari ini ada yang kurang paham atau sekiranya sepertinya Bu saya belum paham tentang materi level yang ini, tentang pola lantai ini bagaimana sih Bu agar pola lantai ini bisa dibentuk secara bagus. Mungkin kalian ada yang belum paham, kalian bisa bertanya kepada Ibu di WA group yang sudah ada. Anak-anak, gimana kalian menerapkan pola lantai dan materi level ini dalam suatu tarian? Kalian nanti bisa cari sendiri di YouTube bagaimana kalian mau mencari tari berpasangan atau tari berkelompok apa, itu pasti ada contoh penerapan level dan pola lantainya. Kalian harus cari di rumah ya, ingat untuk kalian belajar sendiri. Ya anak-anakku, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran, Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumahnya adalah silakan kalian kerjakan LKS halaman 40 sampai 45. LKS seni budaya yang sudah kalian beli dari sekolah. Di halaman 40 sampai 45 itu tidak hanya ada soal-soal atau beberapa soal yang mungkin kalian kerjakan nanti ya. Silakan ada 5 kalau tidak 8 soal. Nanti silakan kalian kerjakan. Tapi di buku itu juga ada penjelasan tentang materi level dan pola lantai yang bisa kalian terapkan. Baik, semoga materi yang Ibu sampaikan ini, oh ya, nanti tugasnya itu dibukukan minggu depan ya, ditulis di Word, dikirim di grup atau di WA saya. Oke anak-anakku, semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap di rumah aja ya, jaga kesehatan selalu, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, makan sayur, makan buah, makan susu, minum susu, makan daging, itu harus seimbang ya anak-anakku. Jangan sampai kalian terlewatkan ini semua. Oke, sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa memakai masker, dan jika kalian keluar dari rumah, kembali ke rumah, jangan lupa cuci tangan. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon kalian maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.